Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hai. Karena minasan UTS-nya hanya sampai uji, jadi saya mengajarkannya hanya sampai uji saja. Hai. Uji maksudnya ya ruangan, benda, keadaan, dan kegiatan di rumah yang kita pelajari kemarin. Hai. Jadi hari ini kita akan saya maksudnya mau nambah beberapa kosakata karena mohon maaf untuk yang kemarin ternyata buku yang saya gunakan untuk membuat modul dan buku yang menurut standar kurikulum yang menurut silabus itu berbeda. Jadi kan saya pakainya buku Sakura, tapi Minasang pakainya Nihongo Kira-Kira. Jadi saya ngikut yang Nihongo Kira-Kira, ada beberapa kosakata yang tidak ada di modul. Jadi karena saya tidak memberikan modul tambahan juga, takutnya nanti Minasang bingung kalau kebanyakan modul. Jadi silahkan siapkan alat tulisnya masing-masing. Nah, jadi silakan Minasang catat sendiri kosakata-kosakata tambahan yang nanti saya omongkan ini. Jadi hari ini uji nih, Nanigari Maska. Lagi-lagi kita belajar bab uji, tapi yang hari ini tuh tentang tambahan, ya, tambahan kosakata yang kemarin. Karena soal UTS-nya juga mengambil dari Nihongo Kira-Kira, materi dari Nihongo Kira-Kira. Jadi nanti agar Minasang bisa mengerjakan dengan lancar, jadi saya beri kosakata tambahan. Langsung saja mulai. Ini ya, di ruangan-ruangan. Yang kemarin itu kan tidak ada ini ya, tidak ada ini, tidak ada ini. Coba kita dengarkan. 1、客間、客間です。客間でします。 Coba dengarkan sekali lagi dengan teks. 1、客間、客間です。客間でします。 Oh ya, di sini saya juga mau merevisi. Kyakuma ini artinya ruang tamu. Untuk Ima artinya ruang keluarga. Nah, kemarin di buku Sakura tidak ada Kyakuma, jadi lalu coba saya cari juga artinya ruang tamu. Emang bisa ruang tamu, tapi karena ini ada Kyakuma, jadi Kyakuma ini ruang tamu, lalu Ima ruang keluarga. Jadi silakan minasan catat ya. Kyakuma artinya ruang tamu, lalu Ima artinya ruang keluarga. Baik, gitu ya. Coba dengarkan sekali lagi. 1、客間、客間です。客間でします。 Kyakuma, Kyakuma. Iya, ini ada ya kecil ya, jadi banyak Kyakuma, Kyakuma. Bukan Kyakuma, Kyakuma, Kya, Kya. Baik, selanjutnya. 2、今、今です。今でします。 Nah, ini. Silakan dengarkan sekali lagi sambil mendengarkan audionya. 2、Sambil menyimak tulisannya. 今です。今でします。 Baik. Ima, Ima des.
Ima desimas. Ima ini artinya ruang keluarga. Jadi ingat-ingat ya, Kyakuma ini ruang tamu, Ima ruang keluarga. Gitu ya. Untuk ini sama. 3、台所。台所です。台所でします。Daidokoro. Daidokoro. Sama, masih sama. Daidokoro. 台所。台所です。 Daidokoro. Dapur. 台所でします。 Yang keempat. Daidokoro tidak ada masalah ya. Tetap artinya dapur. Lalu di modulnya minasang juga artinya dapur. 4、庭。庭です。庭でします。 4、庭。庭です。庭でします。 Nah, ini tulisannya. Coba didengarin lagi. 4、庭。庭です。庭でします。 Niwa. Niwa des. Niwa deshimasu. Niwa. Ini tidak ada di modul ya. Jadi silahkan minasang mencatat. Niwa itu artinya kebun. Di sini sudah ada foto bunga, banyak bunga, terus pohon. Jadi niwa itu artinya kebun. Niwa artinya kebun. Niwa kebun. Lalu ini juga selanjutnya sedikit. Kok バスルーム。バスルームです。 di バスル modul ームでします。 belum selesai. Di modul minasang ini bacanya toire. Sebenarnya bisa toire dari toilet, tapi toire itu lebih ke WC gitu. Tapi karena kemarin dari buku yang saya buat acuan modul itu adanya toire, jadi saya mengartikannya kamar mandi. Tapi karena sekarang ada ini kosakata basurumu. Kok バスルーム。バスルームです。バスルームでします。 basurumu dari kata bathroom bahasa Inggris ya. Karena diambil dari kata serapan, maka basurumu ditulis menggunakan huruf katakana. Gitu ya. Basurumu bathroom. Dari bathroom artinya kamar mandi. Berarti ini artinya basurumu artinya kamar mandi. Ingat-ingat ya. Karena nanti yang muncul di soal UTS juga dari buku Nihongo kira-kira, jadi kita ikut ini. Basurumu bukan toire tapi basurumu. 6. 私の部屋。私の部屋です。私の部屋でします。 Watashi no heya sama kayak yang kemarin ya. Artinya kamar. Kalau watashi no heya berarti menunjukkan kepemilikan. Watashi no kamar. Watashi no ku heya kamar. Berarti watashi no heya kamarku. Gitu ya. Coba dengarkan sekali lagi. 6. 私の部屋。私の部屋です。 Nah, itu ya. Terus tadi kan ada bentuk. 私の部屋でします。Belum. Tadi kan ada bentuk itu. Bentuk kosakatanya doang, terus kosakata des, kosakata deshimas. Jadi kalau ungkapan deshimas itu menunjukkan di mana lokasi minasang.
melakukan hal itu. Jadi kalau misal itu ya, ini sekalian review yang kemarin. Kalau misalnya basurumu deshimasu berarti di kamar mandi. Saya melakukannya di kamar mandi. Terus kyakuma deshimasu saya melakukannya di ruang tamu. Ima deshimasu saya melakukannya di ruang keluarga. Gitu ya. Semoga tidak ada masalah. Ini doko deshimasu ka? Ini buat bertanya doko deshimasu ka? Terus jawabannya pakai bla 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 deshimasu. Selanjutnya kita masuk ke keadaan rumah juga. Ada sedikit yang berbeda. 1、広い。部屋は広いです。部屋は広くないです。 Ini hiroi hirokunai. Kemarin kita belajarnya kan hiroi sama semai. Artinya sama, semai itu juga sempit. Hirokunai kan artinya tidak luas, berarti sempit. Ya sama aja, tapi karena kita mengikuti buku Nihongo kira-kira, jadi besok yang keluar bukan semai. Kalau misalnya ada soal tidak luas itu bukan semai, tapi pakainya hirokunai. Coba dengarkan sekali lagi. 1、広い。部屋は広いです。部屋は広くないです。 Pakainya hirokunai ya, berarti. Lalu selanjutnya 2、静か。部屋は静かです。部屋は静かじゃないです。 Baik. Ini kosakata baru shizuka dan shizuka janai. Maksudnya tidak ada di modulnya Minasan kemarin, jadi tolong dicatat. Tadi hirokunai juga kalau perlu dicatat, silahkan. Kalau misalnya Minasan bingung atau tidak hafal dengan perubahannya, shizuka janai. Sekali lagi coba. 2、静か。部屋は静かです。部屋は静かじゃないです。 Shizuka dan shizuka janai. Shizuka itu artinya sepi atau tenang. Berarti kalau shizuka janai ini kebalikannya, berarti tidak sepi atau ramai. Itu ya. Jadi ini bentuk positifnya, ini bentuk negatif dari ini. Baik, selanjutnya 3、明るい。部屋は明るいです。部屋は明るくないです。 akarui, akarukunai. Coba dengarkan sekali lagi. 3、明るい。部屋は明るいです。部屋は明るくないです。 Hai, akarui dan akarukunai. Minasa sudah belajar di modulnya Minasa ada akarui kan. Akarui kalau di modulnya Minasa kan lawannya gurai. Sebenarnya artinya sama gurai dan akarukunai. Tapi kalau akarukunai itu lebih jelas. Kalau akarukunai berarti tidak terang. Jadi jelas banget kalau akarukunai itu lawan katanya akarui gitu ya. Akarui, akarukunai. Jadi nanti pakainya kalau misalnya ada soal yang muncul, nanti pakainya akarukunai. Gitu ya.
Lalu selanjutnya 4、きれい。部屋はきれいです。部屋はきれいじゃないです。 ini juga Minasang sudah belajar. Kire. Coba dengarkan saya lagi. 4、きれい。部屋はきれいです。部屋はきれいじゃないです。 Kire dan kire janai. Di modul Minasang juga sudah belajar kire artinya rapi atau cantik, tapi di sini konteksnya rapi atau bersih gitu, pokoknya yang celing. Lalu kalau di modul Minasang itu kitanai ya. Kitanai lawan katanya kire, tapi kalau di sini kita pakainya kire janai. Tidak rapi. Kire janai. Jadi lebih jelas kalau kire janai lawan katanya kire. Itu ya. Ini ingat, tambahan janai dan kunai berarti tidak. Jadi jika ada kata perimbuhan janai atau kunai berarti artinya lawan kata dari kata tersebut. Misalnya kirei janai. Kirei janai lawan katanya jelas kalau lawan katanya kirei. Oishi kunai artinya tidak enak. Oishi kan artinya enak. Tapi kalau ditambahi kunai tidak enak. Oishi kunai tidak. Oishi enak, oishi kunai tidak enak. Jadi janai dan kunai itu berarti tidak, berarti menegatifkan lawan menegatifkan kosakata, suatu kosakata. Itu salah satu fungsinya. Menegatifkan kata sifat. Ini ya. Ingat lagi, tapi tidak semua kata bisa diberi imbuhan janai atau kunai. Bisa dilihat dari beberapa yang menggunakan janai ataupun kunai. Jadi walaupun artinya sama-sama tidak, tapi tidak serta-merta semua kosakata itu bisa dipakai janai atau kunai. Misalnya ini ya, kirei janai. Lawan kirei lawan katanya kirei janai, bukan kirei kunai. Jadi yang benar kirei janai. Tidak bisa kirei kunai. Hai, untuk yang kedua misalnya akarui. Akarui, akaru kunai. Bukan akarui janai. Jadi untuk ini Minasang silakan hafalkan sendiri karena yang di modul ini kosakatanya juga cuma 4. 8 kalau di total semuanya, tapi kalau cuma dihitung dari lawan katanya kan cuma 4. Jadi silakan dihafalkan sendiri yang mana yang pakai janai, yang mana yang pakai kunai, gitu ya. Ini untuk benda-benda cuma nambah 1 aja. Enggak bisa enggak bisa dihitung. Hai. Kalau begitu tidak usah di audionya pasokong. Pasokong. Bacanya pasokong. Seperti romaji yang tertulis, bacanya pasokong. Pasokong. Pasokong artinya komputer, laptop itu pasokong. Hai. Pasokong itu dari bahasa Inggris juga PC. PC, PC itu loh. Jadinya pasokong. Itu ya. Ditulis katakana karena kata serapan, artinya PC, ini artinya pasokong. Itu ya. Semoga paham. Lalu untuk yang terakhir kita ada post test. Jadi selama ini kan Minasang sudah beberapa pertemuan ini. 5 pertemuan atau lebih ya. Pokoknya kan sudah melalui banyak pertemuan. Kita juga sudah pernah review, terus ini juga ada tambahan. Jadi kita hari ini ada post test juga. Silakan cek sidik dayanya masing-masing dan kerjakan soalnya.
Deadline hari ini jam 12 siang. Nanti jangan terlalu sepaneng, biasa aja. Ini hitung-hitung latihan sebelum Minasang UTS juga, pemanasan sebelum Minasang UTS juga. Baik, soalnya sudah ada di modul dan di PPT yang saya terangkan semua. Jadi silahkan dikerjakan sebisanya. Gitu ya. Santai aja. Ini Minasang juga belajar, jadi jangan takut kalau nilainya jelek. Nah, ini ada 10 soal, spoiler ya, 10 soal pilihan ganda. Waktunya 20 menit. Waktunya 20 menit. Jadi satu soal 2 menitan. Begitu ya. Hai, gambatte kudasai. Ya, silakan kerjakan soalnya. Dan terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Hai. Kore de ouwarimasu. Mata ashita. Arigatou gozaimasu.